Welcome to my English class. Last week we have discussed about asking and giving information about circumstances. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ungkapan meminta dan memberi informasi tentang sebuah keadaan. Dan kita juga sudah membahas dialog yang berhubungan dengan ungkapan tersebut. Nah, sekarang kita bisa melihat kembali penggalan dialog tersebut. Nah, ada beberapa poin yang Miss garis bawahi. Please attention, coba diperhatikan. Nah, poin yang pertama adalah I don't leave you. Kemudian yang kedua adalah make sure to come and celebrate my graduation. Nah, kedua poin yang Miss garis bawahi itu di dalam bahasa Inggris dinamakan dengan finite and non-finite verb. Oke. Poin yang pertama, I don't believe you, itu termasuk kepada finite verb. Sedangkan make sure to come and celebrate my graduation itu termasuk kepada non-finite verb. Oke. Mungkin muncul trouble in your mind atau muncul pertanyaan di dalam pikiran kamu, what is finite and what is non-finite? Apa itu finite? Kemudian apa itu non-finite? So, today I would like to explain you about finite and non-finite verb. Jadi topik kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang finite verb and non-finite verb. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang finite verb. Finite verb adalah kata kerja utama atau main verb-nya yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Okay. The first one, tenses. The second one, subject. The third one is number. Sekarang kita akan bahas dulu tentang tenses. Apa yang dimaksud dengan tenses di sini? Maksudnya adalah berupa simple present, kemudian bisa juga berupa simple past tense. For example like this. I write the letters at night. Bentuk kalimat ini berupa simple present. Why? Kenapa? Karena menggunakan kata kerja verb one atau verb pertama, yaitu write. Nah, kata kerja write bisa berubah menjadi wrote apabila tensesnya berupa simple past tense. Maka kalimatnya menjadi I wrote the letter last night. Oke. Kemudian the other example is Mr. Smith works in the afternoon. Kalimat ini berpola simple present dengan kata kerja verb one yaitu works. Kemudian ketika tensesnya berupa simple past, maka kata kerja tersebut berubah menjadi work atau work ditambah ed menjadi work. Contoh, Mr. Smith worked to last year ago. Nah, contoh-contoh tersebut kata kerja itu mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh tenses atau pola kalimat. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh subject. For example, I understand the lesson. Subjeknya adalah I. Kalau subjeknya she or he, maka main verb atau kata kerjanya bisa berubah menjadi verb ditambah s or verb ditambah es. For example, she understands the lesson. The other example is they study English. She studies English. Kata kerja study berubah menjadi studies karena dipengaruhi oleh subjeknya. Kita tahu ya, kalau subjeknya I, you, we, they itu bentuk kata kerjanya utuh. Sedangkan she dan he or it kata kerjanya pakai s atau is. Maka dari itu kata kerjanya itu bisa berubah karena dipengaruhi oleh subjek. The last one is number. Yang dimaksud dengan number di sini adalah kata kerjanya itu dipengaruhi oleh singular and plural.
What is singular and what is plural? Singular itu adalah bentuknya tunggal, sedangkan plural itu bentuknya adalah jamak. For example like this. The picture is interesting. Ini merupakan bentuk singular karena gambarnya itu satu. Kemudian the pictures are interesting. Ini merupakan bentuk plural atau jamak karena gambarnya itu lebih dari satu. Penandanya adalah pictures are. Oke, sekian pembahasan tentang why not verb. Miss ulangi sekali lagi. Kata kerjanya itu dipengaruhi oleh 3. The first one is tenses. The second one is subject. The third one is number. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang non-why not verb. Yang dimaksud dengan kata kerja not why not verb ini adalah kata kerjanya itu tidak dipengaruhi oleh tenses, tidak dipengaruhi oleh subjek, dan tidak dipengaruhi oleh number, tapi dipengaruhi oleh. The first one is infinitive. Maksud dari infinitive ini adalah to yang diikuti oleh verb pertama atau verb one, like to speak, to spend, to write, to send, to come, dan lain-lain. Contohnya, Miss ambil dari dialog kita yang kemarin ya, yaitu make sure to come and celebrate my graduation. Nah, infinitif di sini adalah to come. The other example is I want to explain you. Infinitifnya adalah to explain. The second one is gerund. Gerund ini adalah verb ditambah ing. Kata kerja yang mendapat tambahan ing yang berfungsi sebagai kata benda, like reading, singing, listening, painting. For example, singing is my hobby. Painting is my hobby. Kata kerja sing, kata kerja paint apabila ditambah ing menjadi singing and painting itu berfungsi sebagai kata benda. Kemudian the last one is participle. Ada 2 bentuk participle. Yang pertama adalah present participle, yaitu verb ditambah ing. Ini sama dengan present continuous, yaitu kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang terjadi. For example, she is walking on the street. Nah, mungkin muncul pertanyaan di dalam pikiran kamu. Tadi Miss menerangkan gerund tambah verb ing. Kemudian ini participle atau present participle, verb ditambah ing juga. Lantas apa bedanya? Nah, kalau gerund verb ditambah ing itu berfungsi sebagai kata benda. Sedangkan verb ditambah ing pada present participle itu fungsinya sebagai kata kerja. Nah, itu bedanya ya. Yang kedua adalah past participle. Past participle ini artinya adalah kata kerja bentuk ketiga, di mana kata kerjanya ditambah id untuk yang beraturan, kemudian ditambah t or en or n untuk yang tidak beraturan. Past participle ini biasanya digunakan untuk kalimat pasif dan kalimat perfect. For example, the book is bought by me. Kata bought ini merupakan kata kerja bentuk ketiga dari buy, dan ini merupakan kalimat pasif. The other example is you had written a letter. Kata kerja written ini merupakan bentuk ketiga dari write, dan ini contoh dari kalimat perfect. Nah, sekian pembahasan tentang why not and not why not verb pada hari ini. Kemudian minggu depan kita masih membahas tentang why not and not why not verb, tapi fokus kepada function dari why not and not why not verb. I think that enough. Thank you for your attention and see you.